Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Rahmat Patansi, di pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 11 tingkatan Madrasah Aliyah yang berjudul Menganalisis Isi Sistematika dan Kebahasaan Proposal. Nah, sebelum kita lanjut pada pertemuan kita kali ini, saya harapkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu, dan semoga serta insya Allah ilmu yang kalian dapatkan pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat untuk kalian ke depan nanti. Silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, lanjut ya. Menganalisis isi sistematika dan kebahasaan proposal. Nah, apa sebenarnya dari menganalisis tersebut? Menganalisis ini berarti kita mencari tahu isi yang ada dalam proposal ya. Kita mencari tahu, menganalisis ya. Itu adalah pengertian dari analisis. Kita mencari tahu isi dari proposal tersebut. Kita mencari tahu sistematika proposal tersebut. Kita mencari tahu kebahasaan proposal tersebut. Jadi intinya di sini kita mencari tahu isi yang ada di dalam proposal tersebut. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu yang pertama menganalisis isi teks proposal, yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal. Nah, pada kesempatan yang sebelumnya sudah saya jelaskan dan sudah saya sampaikan tentang proposal itu sendiri. Semoga kalian masih ingat, dan jika kalian belum menyaksikan video yang sebelumnya, silakan dilihat terlebih dahulu di channel saya yang berjudul untuk materi kelas 11. Materi kedua ya. Ini kita bahas tentang materi ketiga. Nah, ada beberapa kegiatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menganalisis isi teks proposal. Berdasarkan contoh dan definisi proposal sebelumnya, sudah saya jelaskan ya. Kita dapat mengetahui pula isi dari sebuah proposal secara umum, yakni berupa usulan kegiatan. Adapun isinya secara khusus dapat bermacam-macam bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkan itu. Itu ya. Penjelasan sedikit tentang menganalisis isi dari proposal. Nah, dalam penugasan ini, tapi ini bukan tugas ya, kita hanya sekedar melihat saja dan mendengarkan. Saya akan menjelaskan. Jadi yang pertama, perhatikan cuplikan proposal berikut. Nah, maksudnya di sini silakan Anda perhatikan kembali yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang proposal itu sendiri. Nah, dalam kesempatan ini kita juga membahas lebih lanjut tentang latar belakang. Artinya membaca dan menulis merupakan dua jenis keterampilan yang harus dikuasai para siswa dalam bahasa dan sastra Indonesia. Jadi pada latar belakang ini kita menyinggung tentang membaca dan menulis. Jadi memang benar ya, membaca dan menulis itu merupakan hal yang paling mendasar bagi setiap pelajar ya, bagi setiap pelajar. Nah, namun sayangnya kedua keterampilan ini yang selalu menjadi persoalan klasik. Klasik ini artinya persoalan yang umum ya dalam dunia pendidikan Indonesia. Memang benar, dua hal tersebut menjadi masalah yang umum dalam pendidikan Indonesia. Pada realitanya banyak orang-orang di luar sana yang masih kurang dalam berkemampuan untuk membaca ataupun menulis ya. Nah, berikut. Nah, tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua ya. Ini contoh ya, contoh dari proposal ya, contoh dari proposal. Kemungkinan contoh dari proposal ya. Lanjut ya. Untuk bagian berikut kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian terbagi menjadi dua, umum dan khusus. Secara umum penelitian ini mencakup dua hal. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, penguasaan dan keterampilan para pengajar terhadap substansi materi membaca dan menulis. Dan dua, meningkatkan profesionalisme para pengajar dalam mengajarkan sesuai dengan kompetensi para siswa sesuai dengan indikator-indikator pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Nah, ini adalah tujuan dari penelitian. Artinya, jika kita melakukan sebuah penelitian, artinya kita harus memiliki sebuah tujuan. Nah, tujuan kita itu harus diuraikan menjadi dua. Tujuan umum berfungsi untuk secara umum, dan tujuan khusus ini hanya dikhususkan saja ya.
Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan daya baca. Jadi ini ya, jika tadi tentang tujuan umum, tentang luas ya, jadi ini lebih khusus ya, meningkatkan daya baca serta meningkatkan pengetahuan ya dan keterampilan. Itu adalah tujuan khusus dari sebuah penelitian. Berikut materi penelitian. Secara garis besar, materi pokok penelitian ini terdiri atas dua macam. Silakan dilihat ya. Silakan Anda lihat dan dibaca. Keenam, berikut peserta. Peserta itu berkaitan dengan orang yang mengikuti kegiatan tersebut ya. Berikut juga pendekatan ataupun metode ataupun skenario pelatihan. Nah, pendekatan, kira-kira dalam melakukan penelitian tersebut kita menggunakan pendekatan apa? Apakah pendekatan secara ilmiah, saintifik, atau pendekatan yang seperti apa? Pendekatan di sini maksudnya kita menggunakan teori apa? Teori apa untuk membedah proposal ataupun hal yang akan kita bahas nanti. Ya, metode ini berarti kita menggunakan metode apa? Metode ini alat ya. Jika tadi sebuah teori kita menggunakan alatnya apa? Skenario pelatihan ya. Bisa dipahami ya. Pendekatan pelatihan ini menggunakan pendekatan partisipatori, andragogi atau pelatihan partisipatif bagi orang dewasa dengan ciri-ciri sebagai berikut. Nah, jadi dalam pendekatan ini kita harus menetapkan kriteria ya. Ini ciri-cirinya ya. Kriteria dari orang yang harus atau hal yang harus kita ambil sampel ya. Metode penelitian. Tapi sebelum itu, yang pertama ini bagian A, selalu menghargai, memperhatikan. Jadi ini bukan sebagai orang ya. Ini adalah pendekatan tentang ciri-ciri sebagai berikutnya, artinya yang akan kita gunakan ya untuk penelitian nanti. Metode pelatihan, silakan dilihat ya. Pendekatan yang partisipatif menuntut metode pembelajaran yang partisipatif pula. Metode-metode yang dimaksud berupa dengar pendapat, ceramah dan tanya jawab, saling baca, dan diskusi kelompok, peragaan, kerja perorangan. Jadi ini ya metode pelatihan ya yang dapat ditempuh dalam proposal tersebut, penelitian tersebut. Kerja kelompok dan praktikum. Nah, skenario penelitian, silakan dilihat ya dan dibaca. Nah, berikut sarana dan media pelatihan. Nah, sarana dan media pelatihan ini digunakan dalam pelatihan ini meliputi hal yang pertama, bahan bacaan. Nah, ini adalah berkaitan dengan sarana dan media pelatihan ya. Bahan bacaan artinya berupa buku atau karya-karya ilmiah ya, majalah, koran juga bisa. Artinya sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan ya, sarana itu ya. Jika itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, jangan dimasukkan dalam sarana. Karena kenapa? Dalam sarana ini penting kita menaruh sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan agar nanti tidak menimbulkan masalah di kemudian hari nanti. Berikut instrumen. Instrumen ini seperti format-format penilaian ya. Jadi format penilaiannya seperti apa? Apakah formatnya berupa bentuk penilaian secara kelompok ataupun secara individu? Nanti kita akan lihat pada instrumen ini. Lembar isian biodata peserta. Jadi ini jika kita memberikan lembar isian biodata peserta, berarti peserta tersebutlah yang mengisi lembar tersebut dan kita akan menilai. Berarti kita akan mengambil sebuah sampel ya. Sampel berdasarkan instrumen yang kita bagikan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadwal pelatihan. Terus ATK ya. Silakan ya dilihat. Waktu dan tempat pelatihan. Silakan dilihat ya. Berikut menganalisis kaidah kebahasan teks proposal.
Nah, dalam hal menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal, kurikulum baru tidak beberapa lama lagi diberlakukan ya. Dalam menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal ini, kita harus mencari tahu sebenarnya kaidah kebahasaan yang ada dalam proposal itu seperti apa. Tapi secara umumnya teks proposal itu kaidah kebahasaannya bersifat umum, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Adapun istilah-istilah yang dimuat dalam kaidah kebahasaan teks proposal itu adalah sebuah istilah yang mudah dipahami dan dimengerti oleh orang lain. Artinya kita tidak boleh memasukkan kata ataupun bahasa-bahasa yang sulit dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Paham ya? Beberapa kaidah kebahasaannya yang menandai sebuah proposal tampak di dalamnya. Di dalam tersebut terdapat pertanyaan-pernyataan yang bersifat argumentatif. Argumen yang dimaksud antara lain tentang pemberlakuan kurikulum baru sebagai momentum terbaik untuk memperbaiki kondisi pembelajaran yang tadi sudah saya perlihatkan ya. Selain pernyataan-pernyataan argumentatif, di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang bersifat persuasif. Artinya persuasif ini secara terbuka ya, persuasif ya. Hal ini dimaksudkan untuk mengunggah penerima proposal untuk menerima ajuan itu. Jadi di sini karena dia bersifat terbuka, jadi di sini bertujuan untuk mengunggah penerima proposal untuk menerima ya, untuk menerima ajuan itu. Jadi maksudnya agar mereka dapat menerima proposal ataupun hal yang kita ajukan. Nah, silakan dibaca ya. Fitur-fitur kebahasaan lainnya yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak, analisis data, hipotesis, instrumen, latar belakang, metode penelitian, pengolahan data, penelitian lapangan, pengumpulan data, populasi, sampel, teknik penelitian. Ya, maksud dari abstrak ini adalah gambaran secara umum ya, gambaran secara umum tentang hal yang kita teliti. Jadi jika kita meneliti tentang permasalahan, contoh kita meneliti tentang kesantunan berbahasa, jadi kita memberikan abstrak ataupun gambaran tentang apa yang menjadi acuan ataupun bahan penelitian kita ke depan nanti. Itu adalah abstrak, kita membahas tentang penelitian secara umum. Jadi gambaran ya, agar orang ketika melihat abstrak kita, mereka mengetahui kira-kira hal apa yang kita bahas nanti di dalam penelitian. Berikut analisis data. Analisis data ini merupakan kajian yang kita lakukan, kajian relevan ya, kajian yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, yang kita ambil ataupun yang kita serap dari beberapa unsur, mungkin dari buku, majalah. Artinya harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Artinya setidaknya buku tersebut memiliki daftar pustaka ya, karena sebentar nanti pada akhir nanti kita akan memuat tentang daftar pustaka. Artinya acuan yang menjadi pondasi kita untuk menyusun penelitian tersebut. Nah, berikut hipotesis. Hipotesis ini berkaitan dengan hal-hal penelitian ya. Instrumen ini yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, latar belakang juga sudah, metode penelitian juga sudah. Pengolahan data artinya kita mengolah data tersebut seperti apa. Apakah ini merupakan data mentah dan harus diolah? Jika itu data merupakan data mentah, kira-kira cara pengolahannya seperti apa? Dan jika itu merupakan data jadi, kira-kira itu juga seperti apa? Jadi pengolahan ini lebih ke cara kita mengolah data yang tadinya belum sempurna menjadi data yang sempurna berdasarkan penelitian yang kita lakukan. Ini biasanya terletak pada, jika dalam skripsi, ini terletak pada bagian bab 4 mungkin ya, kalau saya tidak salah ingat, pada pembahasan ya. Berikut penelitian lapangan. Nah, penelitian lapangan ini berkaitan dengan hal-hal yang mendukung penelitian kita di lapangan nanti.
bukti-bukti ya, bukti-bukti konkret ataupun akurat yang bisa mendukung penelitian kita. Berikut pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini itu ada beberapa bagian yang harus kita perhatikan juga. Pengumpulan data ini, apakah pengumpulan data ini kita lakukan per kelompok atau per individu? Jika kita melakukan per kelompok, maka kita menggunakan tentang sampel ya, menggunakan sampel populasi dan sampel ya. Berikut populasi. Populasi ini artinya jumlah ya, jumlah yang harus kita tentukan untuk melakukan pengumpulan data. Jika kita membutuhkan 100 orang, maka kita harus mencari 100 orang dalam pengumpulan data kita tersebut guna melengkapi penelitian kita. Sampel ini adalah semacam hal yang berkaitan dengan penelitian kita ya. Setidaknya kita harus memiliki sampel untuk dapat dikembangkan. Terus teknik penelitian. Apakah teknik penelitian yang kita gunakan kualitatif atau kuantitatif? Silakan kalau jika kalian tidak mengerti kualitatif dan kuantitatif, silakan agar kalian masih punya kerjaan sedikit, silakan kalian lihat di Google ya. Silakan dicari pengertian kualitatif dan kuantitatif. Berikut, menggunakan banyak kata kerja. Nah, menggunakan banyak kata kerja, tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasi, mengamati, melakukan. Nah, kata kerja di sini maksudnya kata yang menggambarkan sesuatu yang sedang kita kerjakan. Contoh jika dalam bentuk kalimat, ibu sedang memasak nasi. Nah, kata kerja di situ adalah masak ya. Ibu sedang memasak nasi. Jadi kata kerjanya adalah masak. Kenapa masak? Karena masak itu menggambarkan aktivitas yang sedang dilakukan si ibu, bahwa si ibu tersebut sedang melakukan memasak nasi. Paham ya? Menggunakan kata-kata yang menggunakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan adalah yaitu yakni. Pendefinisian ini merupakan sebuah kata yang artinya contoh ya, saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Artinya perbandingan ya, atau pengamatan ya, bahwa si saya tersebut adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Itu maksud dari pernyataan. Dipahami ya? Yang keempat, menggunakan kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga. Perincian ini artinya yang menggambarkan bahwa sesudah itu ada kata berikutnya ya. Saya sudah mengantar tugas pada Pak Guru waktu pertama kali bertemu. Artinya kata pertama kali bertemu di sini artinya kata pertama itu merupakan bahwa si saya ini sudah memberikan tugasnya beberapa waktu yang lalu saat bertemu. Dipahami ya? Terus menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Nah, hal ini sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana atau rancangan proposal kegiatan. Nah, jika dalam bentuk kalimat, kami akan merencanakan sebuah kegiatan yang diharapkan dapat membantu masyarakat. Nah, itu contohnya ya, akan dan diharapkan. Dipahami ya? Menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahan pemahaman antara pihak pengusul dan pihak tertuju atau penerima proposal. Ya, paham ya? Ini maksudnya lugas ini artinya bahasa yang tepat ya, bahasa yang sudah benar-benar maksudnya. Jadi jika contoh bahasa contoh kata denotatif ya atau yang lugas. Saya ingin makan. Nah, artinya bahwa dia ingin makan. Jangan lagi diputarbalikan sedemikian rupa untuk memperindah dan memperluas, karena ini kita bukan menulis sebuah karya ya, bukan sebuah puisi. Kita menulis sebuah karya tapi ilmiah
jika kita menulis sebuah karya sastra, boleh dimodifikasi tentang penggunaan kalimat ataupun katanya. Dipahami ya? Nah, ini jika kita bertemu tatap muka berarti ini adalah penugasannya, tapi karena kita belum tatap muka, silakan Anda lihat dan Anda pahami. Jika ada hal yang kurang dimengerti, tolong ditanyakan ke saya, dan insya Allah akan saya jawab dengan sebaik mungkin. Ini fitur kebahasaan, pernyataan argumentatif sudah tadi, persuasif pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan, pada semester lalu juga ini sudah saya singgung, kata kerja tindakan sudah saya singgung juga, kata-kata teknis sudah ya, sudah saya berikan kepada Anda semua ya. Nanti jika ada yang kurang Anda mengerti dan pahami, silakan tanyakan kepada saya di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan nama Anda di kolom komentar agar saya mengetahui kalian sudah menyaksikan dan menonton video ini hingga dengan selesai. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Setidak-tidaknya kalian mendapat sedikit ilmu pengetahuan tentang proposal itu sendiri, khususnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Materi proposal ini sangat penting untuk kalian ya, terutama mungkin untuk OSIS. Jika kalian ingin mengajukan sebuah permohonan dana, ini sangat penting. Mohon dipahami ya. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.